Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, kita akan update sedikit tentang Liga Champion. Pertandingan yang tadi malam dan dini hari berlanjut dan sudah ada pemenang dan juga ada yang kalah dan juga ada yang seri sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, jam 23.45 menit semalam ada pertandingan Milan melawan Newcastle dan berakhir imbang 0-0. Padahal sebenarnya dilihat dari permainan Milan harusnya bisa mencetak gol, tetapi kipernya Newcastle juga bagus dan pemain-pemain Milan juga tidak tenang ya. Salah satu yang paling menarik adalah si Leo bawa bola dan dia mau bekel dan dianya jatuh sahabat Bob. Jadi ya lucu aja ya. Tapi ya mungkin Newcastle mungkin pengennya memang hasil imbang karena dilihat dari segi permainan Newcastle cuman punya beberapa tendangan ke gawang. Sementara Milan bisa menghasilkan 8 target ke gawangnya sahabat Bob. Nah, itu sedikit untuk Milan. Terus juga yang paling menarik adalah Lazio ya. Lazio menjamu Atletico Madrid dan mereka ketinggalan 1-0. Tapi pahlawannya adalah kipernya dia ya, Perkedel lah namanya ya. Dan dia mencetak gol di menit ke-94. Itu adalah umpan Alberto gelandang mereka tuh yang nomor 10. Nah, dia yang memberikan umpan ini luar biasa, Luis Alberto ya, dan disundul oleh si kipernya si Lazio, Perkedel ini, dan akhirnya imbang 1-1. Ini salah satu pahlawan yang luar biasa, kiper mencetak gol ke gawang Atletico Madrid, dan Atletico Madrid menangis ya. Kenapa? Karena ya udah di depan mata kemenangan, akhirnya pudar gara-gara kipernya Lazio. Selamat buat Lazio yang terus bisa berjuang. Dan juga Milan juga imbang. Semoga nanti pagi Inter bisa meraih kemenangan dan begitu juga Napoli juga bisa meraih kemenangan. Karena ini adalah wakil Itali, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kita sedikit berbicara sebelum pertandingan Real Sociedad. Ya, kita sama-sama tahu, sahabat Bob. Real Sociedad ini ini adalah sejarah pertama karena kita belum pernah ketemu dengan Real Sociedad dan mereka ini juga salah satu kuda hitam di Liga Spanyol. Walaupun mereka di musim ini di 5 pertandingan mereka baru menang sekali, seri 3 kali dan kalah sekali oleh Real Madrid. Jadi mereka termasuk bagus juga nih sahabat Bob mereka di Liga. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Apalagi pelatihnya mereka bilang bahwa mereka akan merepotkan Inter ya, dengan kerendahan hati ya, dengan rasa hormat melawan Inter, mereka akan memberikan yang terbaik gitu loh. Karena gini sahabat Bob, jadi kan kalau dari perbincangan di grup atau di media sosial rata-rata kan mereka selalu berbicara hati-hati Kubo ya. Memang Kubo ini kan sebenarnya pemain Jepang masih berusia 22 tahun. Ini sebenarnya dia itu posisi sayap kanan, tetapi dia sudah mencetak 3 gol di musim ini dan memberikan 1 assist. Nah, memang ini perlu diwaspadai dan juga ada Ander Barrenetxea, juga ada Martin Zubimendi. Nah, ini kan juga perlu diwaspadai gitu loh. Dan juga ada si Traore ya. Terus juga ada mantan pemain Arsenal. Itu jadi menurut gua si Real Sociedad ini bukan hanya satu pemain, tapi semuanya perlu kita waspadai. Nah, sahabat Bob, kita sudah melihat pertandingan Inter selama ini di musim pertama di Liga Serie A. Inter menang 4 kali. Nah, sekarang Inter akan bermain di Liga Champion. Ini pasti akan pertandingan yang akan berbeda. Tapi kalau Inter kita bermain seperti yang mereka tunjukkan kali ini, kita tidak perlu khawatir. Benar nggak? Nah, apalagi kita mendapat kabar berita yang kurang baik gitu loh. Bahwa Hakan mengalami cedera. Nah,
Ini artinya kalau Hakan cedera, dia ini sudah menjadi jantungnya Inter di lini tengah gitu loh. Jadi siapa yang akan menggantikan? Nah, disinilah kita akan melihat apakah benar-benar Inter benar-benar sudah solid dan kuat. Kenapa? Karena selama ini kita melihat pemain inti dengan pemain cadangan itu sama gitu loh. Nah, ini akan dibuktikan oleh Inzaghi nanti. Jadi Inzaghi di dalam wawancara pas dia dia wawancara sebelum pertandingan nanti pagi, dia bilang begini gitu. Hakan mengalami cedera dan itu udah pasti satu kerugian buat Inter. Tetapi kami mempunyai Aslani dan Inzaghi sudah memberi indikasi kode bahwa Aslani akan diturunkan dari awal. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang akan mendampingi Barella, Mkhitaryan atau Pratesi. Nah, ini yang belum kita lihat, sahabat Bob. Semoga aja Inzaghi benar-benar bisa memberikan kejutan buat Real Sociedad, karena mereka kita bermain di kandang mereka dan ini bukan pertandingan yang gampang karena Liga Champions selalu berbeda. Setuju nggak, sahabat Bob? Jadi ya kita akan lihat bahwa seperti yang Inzaghi bilang bahwa Real Sociedad ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan Christian Aslani siap bermain menggantikan si Hakan gitu, sahabat Bob. Nah, kalau di kanan kemungkinan bisa aja Dumfries akan bermain, di kiri juga Di Marco, atau bisa aja Carlos Augusto. Yang jelas Inzaghi udah bilang bahwa si Pavard akan bermain. Jadi kemungkinan di tengah akan ada si Stefan de Vrij, di kiri ada si Acerbi. Jadi yang akan diistirahatkan kemungkinan Darmian dan si Bastoni, sahabat Bob. Jadi kita akan lihat seperti apa permainan Inter dan kita juga akan live reaction, sahabat Bob. Yang penting kalau gua sih pribadi ya jujur melihat kekuatan Inter saat ini, kita sudah tidak perlu khawatir dengan absennya Hakan gitu. Walaupun ketergantungan Inter juga cukup bagus, cukup signifikan ya dengan adanya Hakan. Tapi ini juga akan jadi ujian buat Inzaghi. Kalau misalnya Christian Aslani diturunkan, tapi kita bisa melihat di Serie A dia udah diturunkan 2 kali pertandingan dan itu terbukti. Bahkan Inter juga bisa mencetak gol tanpa ada Hakan walaupun Aslani bermain. Semoga, sahabat Bob, jadi ini akan jadi akan menjadi senjata buat Inzaghi, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini kalau kita berbicara sedikit Liga Champions ya. Yang menarik adalah tadi malam ya kan ada yang bilang gitu loh. Loh, Porto juga menang 3-1. Loh, kok Taremi mencetak gol? Ternyata Taremi ini kemarin dibeli Milan dan Milan minjemin ke Porto gitu loh. Itu canda-candaan sahabat-sahabat Bob ya. Tapi memang kita juga tahu ya bahwa kemarin Milan mengincar Taremi, ternyata Taremi dipinjamin ke Porto dan ternyata Porto tetap kuat di Liga Champions. Sementara Milan tidak bisa mencetak gol gitu loh. Nah, sahabat Bob, kita akan melihat seperti apa Inzaghi akan memainkan peranan memainkan peranan Christian Aslani terutama, dan juga bagaimana perannya Pavard ya. Terus juga kita berbicara tentang itu juga diwawancara Lautaro Martinez ya sebelum pertandingan. Saya sangat senang memperjuangkan warna-warni ini. Akan ada waktu untuk memikirkan perpanjangan kontrak ya. Saya sangat tenang tentang hal itu dan saya sangat bahagia di Inter. Tentang Liga Champions, Toro bilang, kami memulai dengan impian untuk melaju sejauh ini. Kami harus melakukan pekerjaan yang sama seperti kami lakukan di musim lalu. Saya senang dengan apa yang kami lakukan ya mengenai kemenangan 5-1 derby ya. Kami merasa kuat, bahagia dan percaya diri. Namun ini adalah kompetisi lain dan kami harus terus fokus 100% ya. Semoga Lautaro Martinez dengan teman-temannya bisa membuat kemenangan lagi dan bisa membuat Inter terus melaju di Liga Champions. Nah, ini sedikit update ya. Kemarin ada yang nanya, kok Cassano tidak ada yang komentar? Ternyata dia berkomentar ya. Marcus Thuram lebih baik dari Lukaku dan kita udah bisa melihat memang Lukaku sudah memang salah satu striker bagus. Tapi kalau kita melihat bagaimana permainan Thuram, gue setuju juga dengan apa yang Cassano bilang. Dan Jan Sommer dia bilang lebih baik daripada Andre Onana ya.
Kalau itu kita belum bisa melihat, tetapi Jan Sommer sangat dewasa dan sangat tenang, dan bedalah karakternya dengan Onana. Kalau menurut gua tidak bisa dibandingkan, tetapi mereka sama-sama bagus, dan bahkan Jan Sommer memang hampir sampai saat ini baru kebobolan 1 gol, sahabat Bob. Jadi memang dibanding dengan Onana yang udah kebobolan banyak, ya ini juga satu catatan gitu loh. Terus juga si wakil presiden Javier Zanetti juga berkomentar, saya sangat senang dengan apa yang telah dilakukan Marcus Thuram. Dia telah mengawali awal musim dengan baik, dan ini adalah salah satu performa terbaik dia. Semoga ya dari liga yang berbeda dia masuk ke Serie A, tapi dia bisa menunjukkan kekuatan dia ya. Ini Thuram memang lagi dapat puja-puji ya. Nah, ini sedikit yang dibilang sama Acerbi gitu loh. Acerbi kan kemarin yang membuat dia kuat itu adalah kemoterapi. Dia kan memang pernah kena kanker, tapi ini salah satu contoh juga ya. Walaupun dia habis cedera, ternyata Steven de Vrij tetap dicadangkan waktu melawan Milan gitu loh, sahabat Bob. Satu-satunya hal yang membuat kami gagal adalah kekalahan di final, dia bilang. Kami bermain bagus, tetapi kami bisa membawanya pulang. Saya tidak banyak membaca koran, tapi saya hanya melihat para penggemar yang tidak senang, ya. Terus kami telah merekrut banyak pemain baru, dan kami telah membantu mereka beradaptasi dengan segera. Mudah saja bagi generasi ini. Mereka semua sangat tenang, tambah Acerbi. Ya, semoga Acerbi ini menjadi salah satu role model di Inter, pemain senior dan punya ketenangan yang luar biasa, sahabat Bob. Jadi ya, kita tunggu bagaimana gebrakan-gebrakan Inter nanti. Yang jelas sebenarnya menurut media Italia, Inter Milan sebagai mesin perang. Nah, ya mesin perang, kita udah melihat bagaimana mesin perangnya Inter di Serie A. Semoga juga mental ya mesin perangnya Inter juga bisa berdampak ke Liga Champions ya. Inter yang musim lalu dikalahkan oleh Manchester City, semoga di musim ini Inter juga bisa melaju dan bahkan menjuarai Liga Champions ya. Kita juga akan kehilangan Cuadrado dan juga Agome dan Sensi juga tidak dibawa. Tapi kita melihat bagaimana sambutan Real Sociedad dengan timnya Inter itu luar biasa. Semoga nanti Inter benar-benar bisa memberikan pertandingan yang menarik dan bisa membawa 3 poin, sahabat Bob. Sedikit kita berbicara tentang update bahwa ya waktu pertandingan Monza melawan Lecce, ternyata di sana ada Ausilio yang mengawasi pemain muda mereka, striker muda mereka, Nicolo Krstovic. Nah, karena kenapa? Karena kita tahu bahwa si Sanchez kemungkinan juga hanya setahun di Inter, jadi Inter juga mengincar untuk striker masa depan. Jadi benar-benar si Nikola Krstovic ini juga bagus, dan dia sudah mencetak beberapa gol musim ini. Jadi dan Milan juga mengincar. Jadi ini juga akan ada derby lagi memperebutkan pemain. Semoga Inter juga bisa mengalahkan Milan lagi dalam bursa transfer musim depan, sahabat Bob ya. Sahabat Bob, kita tunggu aja bagaimana permainan Inter nanti. Yang jelas ya, Thuram dengan Toro pasti akan ada di depan, Sommers juga akan di belakang. Yang jelas Papar akan bermain. Nah, di Marco kita juga belum tahu apakah si Augusto yang akan diberi kesempatan, terus Dumfries, apakah Darmian yang akan ditaruh di sana, kita akan lihat. Yang jelas akan udah pasti Christian Aslani. Ya, kita tunggu aja, sahabat Bob, dan jangan lupa nanti ya kita akan enjoy menontonnya. Bagaimanapun ini adalah pertandingan pertama Inter di Liga Champions, dan juga kita pengen terus melanjutkan hasil-hasil positif, sahabat Bob ya. Kita tunggu, karena Inter kita selalu menang